Talut yang dikenal sebagai Raja Saul dalam tradisi Yahudi dan Kristen adalah sosok yang tak diduga akan menjadi pemimpin besar Bani Israel. Dalam cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, kisahnya dimulai jauh sebelum ia diangkat menjadi raja. Pada masa itu, Bani Israel berada dalam masa sulit. Mereka baru saja mengalami kekalahan dari musuh-musuh mereka, termasuk kaum Filistin yang dipimpin oleh panglima perang yang gagah berani, Jalut. Keadaan semakin genting dan mereka merasa membutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan bijaksana untuk memimpin mereka keluar dari kesulitan ini. Maka, mereka pun meminta kepada Nabi Syamwil untuk mengangkat seorang raja yang dapat memimpin mereka menuju kemenangan. Syamwil yang merupakan nabi terkemuka pada waktu itu merasakan beban yang besar dari permintaan ini. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk tentang siapa yang layak memimpin Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Syamwil bahwa akan datang seorang pria bernama Talut, seorang yang tidak terlalu dikenal namun memiliki hati yang murni dan fisik yang kuat untuk memimpin umat. Talut berasal dari keluarga sederhana, bukan dari kalangan bangsawan atau keturunan nabi, yang membuatnya tampak sebagai pilihan yang tidak biasa untuk menjadi raja. Ia adalah seorang petani, tinggi dan berwajah tampan, dengan tubuh yang kuat. Meski hidup dalam kesederhanaan, ia dikenal sebagai pribadi yang teguh dan memiliki keberanian. Pada suatu hari, keledai-keledai milik ayah Talut hilang, dan ia bersama seorang pelayan pergi mencarinya. Pencarian ini membawa mereka berkeliling ke berbagai wilayah hingga akhirnya mereka tiba di daerah di mana Nabi Syamwil tinggal. Ketika Talut mendekati tempat Nabi Syamwil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda kepada Syamwil bahwa inilah orang yang akan diangkat sebagai raja bagi Bani Israel. Meski Talut merasa tak layak untuk memimpin, Nabi Syamwil menjelaskan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan legitimasi Talut sebagai raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan tabut Ark of the Covenant kepada Bani Israel yang sebelumnya hilang. Tabut ini dianggap sebagai simbol keberkahan dan bukti kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara mereka. Talut kemudian diangkat menjadi raja, meskipun awalnya banyak dari Bani Israel yang meragukan kemampuannya. Namun, dengan kepemimpinan yang kuat dan keimanan yang kokoh, ia mulai mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi Jalut dan pasukan Filistin yang telah menimbulkan ketakutan di hati umatnya. Ketika tiba saatnya untuk berperang, Talut memimpin pasukannya menuju medan pertempuran. Disinilah muncul seorang pemuda bernama Daud yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam sejarah Bani Israel. Daud dengan keberanian yang luar biasa berhasil mengalahkan Jalut hanya dengan sebuah ketapel dan batu. Kemenangan ini membawa Bani Israel keluar dari kesulitan dan memulai era baru di bawah kepemimpinan Talut. Talut terus memerintah dengan adil dan bijaksana, namun akhirnya ia menyerahkan tahta kepada Daud yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan raja yang baru. Kisah Talut tidak hanya menjadi cerita tentang seorang raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga tentang kepercayaan, keberanian, dan takdir yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Raja Saul yang dikenal sebagai Talut dalam Islam merupakan tokoh penting dalam kisah Bani Israel. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Talut. Samuel, Nabi Syamwil. Dalam kisah ini, Syamwil adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta seorang raja untuk memimpin mereka dalam melawan musuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Syamwil untuk memilih Talut sebagai raja. Meskipun awalnya diragukan karena bukan dari keturunan bangsawan, Talut dipilih karena fisiknya yang kuat dan kecerdasannya. Pada suatu masa yang penuh dengan pergolakan, Bani Israel hidup dalam bayang-bayang ancaman dari musuh-musuh mereka. Keadaan semakin mendesak ketika kaum Filistin dengan kekuatan militernya yang tangguh terus menekan dan memperbudak mereka.
Di tengah situasi ini, Bani Israel merasa kehilangan arah dan mereka merindukan seorang pemimpin yang dapat memimpin mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya kemenangan. Di antara mereka ada seorang nabi yang dihormati bernama Syamwil. Syamwil adalah orang yang bijaksana, seorang yang selalu berhubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang selalu memandu umatnya dengan petunjuk ilahi. Bani Israel mendatangi Syamwil dengan satu permintaan yang menggetarkan hati sang nabi. Mereka ingin seorang raja, seorang pemimpin duniawi yang dapat memimpin mereka dalam peperangan melawan musuh-musuh mereka. Syamwil merasa bimbang. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja yang sejati, dan permintaan umatnya ini bisa menjadi tanda bahwa mereka mulai bergeser dari keimanan mereka yang murni. Namun, dalam doa-doanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Syamwil untuk mengabulkan permintaan mereka dan memilih seorang raja. Syamwil diberi petunjuk bahwa raja yang akan dipilih bukanlah orang dari kalangan yang tinggi atau bangsawan, melainkan seorang pria sederhana namun kuat bernama Thalut. Thalut adalah seorang petani dari keluarga yang tidak terkenal. Tubuhnya tinggi dan kuat, wajahnya tampan, namun kehidupannya biasa saja, jauh dari gemerlap kemewahan. Suatu hari, saat Thalut sedang mencari keledai-keledainya yang hilang bersama seorang pelayannya, mereka tanpa sengaja tiba di kota tempat tinggal Nabi Syamwil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda kepada Syamwil bahwa inilah orang yang akan menjadi raja bagi Bani Israel. Ketika Syamwil mengumumkan bahwa Thalut adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang meragukan keputusan ini. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang petani sederhana bisa menjadi raja mereka? Namun, Syamwil menjelaskan bahwa pilihan ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa tanda kekuasaan Thalut akan terlihat segera. Dan benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan mengembalikan tabut, sebuah benda suci yang telah lama hilang dan dianggap sebagai simbol kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah Bani Israel. Kembalinya tabut menjadi bukti nyata bahwa Thalut adalah pilihan yang tepat sebagai raja. Setelah menjadi raja, Thalut menghadapi tantangan besar, memimpin Bani Israel dalam perang melawan Jalut, seorang prajurit raksasa yang memimpin pasukan Filistin. Jalut terkenal karena kekuatannya yang luar biasa dan ukuran tubuhnya yang besar yang membuatnya hampir tak terkalahkan. Namun, Thalut tidak gentar. Ia mengumpulkan pasukannya dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi musuh yang menakutkan ini. Di tengah pasukan Thalut ada seorang pemuda bernama Daud yang pada saat itu hanyalah seorang penggembala. Ketika Jalut menantang siapa saja dari pasukan Bani Israel untuk berduel dengannya, Daud melangkah maju meskipun usianya masih muda dan tubuhnya jauh lebih kecil dari Jalut. Dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daud menghadapi Jalut hanya dengan menggunakan sebuah ketapel dan batu. Dalam satu tembakan yang tepat, batu itu mengenai dahi Jalut dan menjatuhkannya ke tanah. Kemenangan ini menggemparkan semua orang dan membawa Daud menjadi pahlawan bangsa. Setelah kemenangan besar itu, Thalut terus memimpin dengan bijaksana, meskipun ia tahu bahwa Daud adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kepemimpinan setelah dirinya. Daud kemudian diangkat sebagai raja dan nabi dan memimpin Bani Israel ke masa kejayaan yang baru. Kisah Thalut dan Syamwil menjadi simbol keimanan, ketaatan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih pemimpinnya bukan berdasarkan status atau kekayaan, melainkan berdasarkan hati dan takdir yang telah ditetapkannya. Jalut, Goliath. Jalut adalah seorang panglima perang raksasa dari kaum Filistin yang menjadi musuh utama Bani Israel. Thalut memimpin pasukan Bani Israel melawan Jalut dan pasukannya. Dalam pertempuran ini, Daud David, seorang pemuda dari pasukan Thalut, berhasil membunuh Jalut dengan ketapel, yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang pahlawan
dan akhirnya diangkat sebagai raja setelah Talut. Pada masa yang penuh dengan ketegangan, Bani Israel hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Mereka terus-menerus diancam oleh musuh yang tangguh, kaum Filistin, yang dipimpin oleh seorang panglima yang sangat ditakuti, Jalut. Jalut bukanlah prajurit biasa. Tubuhnya tinggi menjulang dengan kekuatan luar biasa yang membuat siapapun gentar hanya dengan mendengar namanya. Dalam setiap pertempuran, Jalut berdiri sebagai simbol kekuatan yang tak tergoyahkan, menantang siapa saja yang berani melawan. Di sisi lain, Bani Israel dipimpin oleh Talut, seorang raja yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Nabi Syamwil. Talut bukanlah seorang raja yang berasal dari keturunan bangsawan, tetapi seorang pria sederhana dengan fisik yang kuat dan hati yang tulus. Meski awalnya banyak yang meragukan kepemimpinannya, Talut membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang adil dan penuh keberanian. Kisah ini mencapai puncaknya ketika Talut mengumpulkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Filistin. Dengan keberanian yang dikumpulkan dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Talut memimpin Bani Israel menuju medan pertempuran. Namun, ketika mereka tiba, mereka dihadapkan pada kenyataan yang menakutkan. Jalut berdiri di tengah medan, menantang siapapun dari Bani Israel untuk bertarung dengannya dalam duel 1 lawan 1. Ketakutan merambat di antara pasukan Bani Israel. Tak ada satupun prajurit yang berani maju menghadapi raksasa itu. Dalam suasana mencekam itu, seorang pemuda yang tidak dikenal bernama Daud melangkah maju. Daud hanyalah seorang penggembala, namun keberaniannya tak tertandingi. Ia meminta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Talut meski terkejut melihat sesuatu yang luar biasa dalam diri Daud. Ia melihat keyakinan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang lebih besar daripada fisik Jalut yang raksasa. Dengan restu Talut, Daud melangkah maju hanya dengan membawa sebuah ketapel dan 5 batu dari sungai. Daud berdiri di hadapan Jalut yang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Namun Daud tidak gentar. Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, ia melontarkan sebuah batu dari ketapelnya. Batu itu melesat dan tepat mengenai dahi Jalut, menembus pertahanan yang dianggap tak terkalahkan. Jalut, sang raksasa yang selama ini ditakuti, terjatuh ke tanah dengan suara yang mengguncang medan perang. Kematian Jalut membawa kemenangan besar bagi Bani Israel. Pasukan Filistin yang kehilangan pemimpin mereka tercerai-berai dan melarikan diri. Talut memuji keberanian Daud, dan sejak saat itu nama Daud mulai dikenal sebagai pahlawan besar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertempuran itu, Daud semakin dekat dengan Talut. Ia menjadi bagian dari pasukan kerajaan dan semakin lama namanya makin bersinar. Talut, meski dengan kebijaksanaan dan keadilan yang dimilikinya, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Daud untuk melanjutkan kepemimpinan Bani Israel. Begitulah, kisah Jalut dan Talut menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai simbol bahwa dalam setiap pertempuran, bukan ukuran fisik atau kekuatan yang menentukan kemenangan, melainkan keimanan dan keberanian yang terletak di dalam hati. Daud, Nabi Daud adalah tokoh penting yang muncul dalam kisah Talut. Dia adalah pemuda yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengalahkan Jalut dalam pertempuran yang dipimpin oleh Talut. Setelah peristiwa ini, Daud menjadi terkenal dan akhirnya diangkat sebagai raja menggantikan Talut. Dalam Islam, Daud juga dikenal sebagai nabi dan penulis kitab Zabur. Pada saat yang bersamaan, di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk istana, hiduplah seorang pemuda yang dikenal karena ketekunannya sebagai penggembala. Pemuda ini adalah Daud, seorang yang tampak sederhana tetapi memiliki hati yang penuh dengan keimanan dan keberanian.
Daud adalah anak bungsu dalam keluarganya, dan meskipun pekerjaannya hanya menggembala domba, ia memiliki bakat luar biasa dalam menggunakan ketapel, sebuah keahlian yang sering ia gunakan untuk melindungi ternak dari serangan binatang buas. Berita tentang ancaman Jalut sampai ke seluruh penjuru negeri, termasuk ke desa tempat Daud tinggal. Ketika Talut memutuskan untuk memimpin pasukannya melawan Jalut dan pasukan Filistin, Daud yang masih muda merasa terdorong untuk ikut serta, meskipun ia bukanlah seorang prajurit. Ia yakin bahwa dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bisa memberikan kontribusi bagi umatnya. Dengan tekad yang kuat, Daud mendatangi kemah Talut dan menawarkan diri untuk bergabung dalam pasukan. Talut awalnya ragu melihat seorang pemuda yang begitu muda ingin berhadapan dengan prajurit raksasa seperti Jalut. Namun, Daud menceritakan bagaimana ia pernah mengalahkan singa dan beruang yang mencoba menyerang dombanya hanya dengan ketapelnya. Mendengar kisah keberanian ini, Talut melihat sesuatu yang luar biasa dalam diri Daud. Ia melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan keberanian dan keimanan yang besar dalam hati pemuda ini. Ketika hari pertempuran tiba, suasana di medan perang begitu mencekam. Jalut berdiri di tengah medan, menantang siapa saja dari Bani Israel untuk berduel dengannya. Tak seorang pun berani maju, hingga akhirnya Daud melangkah ke depan. Talut yang telah mempercayai Daud memberikan izin dan memberinya perlengkapan perang. Namun, Daud menolak mengenakan baju zirah dan pedang yang berat, karena ia merasa lebih nyaman dengan senjata yang biasa ia gunakan, sebuah ketapel dan 5 batu halus yang ia ambil dari sungai. Dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daud melangkah mendekati Jalut. Jalut memandang rendah pemuda kecil ini, mengejeknya karena datang hanya dengan ketapel. Namun, Daud tetap tenang. Dengan gerakan cepat dan akurat, ia melontarkan sebuah batu dari ketapelnya, dan batu itu terbang melesat dengan kecepatan luar biasa, tepat mengenai dahi Jalut. Dalam sekejap, Jalut yang besar dan kuat itu terjatuh ke tanah, tewas seketika. Kemenangan yang tak terduga ini menggemparkan seluruh pasukan Filistin, yang kemudian melarikan diri dalam kepanikan. Bani Israel bersorak-sorai merayakan kemenangan mereka, dan nama Daud mulai dikenal di seluruh negeri sebagai pahlawan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa itu, Daud menjadi semakin dekat dengan Talut. Talut melihat Daud tidak hanya sebagai prajurit, tetapi juga sebagai orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daud tinggal di istana dan menjadi bagian penting dari pemerintahan Talut. Namun, Talut mulai merasakan kecemburuan terhadap popularitas Daud yang semakin meningkat di kalangan rakyat. Meskipun Talut adalah raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mulai merasa takut akan kehilangan takhta kepada pemuda yang ia kagumi. Namun, Daud tetap setia kepada Talut, meskipun ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan sesuatu yang besar untuknya. Kesetiaan dan kerendahan hati Daud membuatnya semakin disayangi oleh rakyat, dan Talut pun akhirnya menyadari bahwa Daud adalah orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kepemimpinan Bani Israel. Talut menerima takdir ini dengan lapang dada, dan Daud akhirnya diangkat menjadi raja setelah Talut memimpin Bani Israel dengan kebijaksanaan dan keadilan. Kisah antara Nabi Daud dan Raja Talut adalah kisah tentang keimanan, kesetiaan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih pemimpinnya dengan bijaksana, tidak berdasarkan pada kekuatan fisik atau keturunan, tetapi pada hati yang penuh dengan keimanan. Kaum Bani Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh Talut dalam kisah ini. Mereka berada di bawah tekanan dan ancaman dari berbagai musuh, termasuk kaum Filistin yang dipimpin oleh Jalut. Permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang raja dan kepemimpinan Talut merupakan bagian penting dari sejarah mereka. Tabut, Ark of the Covenant. Dalam kisah Talut, tabut disebut sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bani Israel menganggap tabut sebagai simbol keberkahan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara mereka. Ketika tabut dikembalikan kepada Bani Israel sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memperkuat legitimasi Talut sebagai raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah masa ketika Bani Israel terombang-ambing dalam ketidakpastian dan ketakutan, ada satu simbol yang selalu mereka rindukan: tabut, sebuah peti suci yang dianggap sebagai tanda kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah mereka. Tabut ini, yang dikenal sebagai tabut perjanjian, telah hilang dari Bani Israel selama bertahun-tahun. Kehilangannya dianggap sebagai tanda bahwa mereka telah kehilangan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabut bukanlah sekadar peti biasa. Di dalamnya tersimpan tongkat Nabi Musa, lembaran-lembaran Taurat, dan sisa-sisa suci lainnya. Bagi Bani Israel, tabut adalah sumber kekuatan spiritual dan simbol ikatan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangannya membuat mereka merasa terlantar, seolah-olah mereka telah terputus dari Tuhan yang selama ini melindungi mereka. Pada masa inilah muncul seorang pria yang tak terduga akan menjadi pemimpin mereka, Talut, seorang pria sederhana dari suku Benyamin. Talut bukanlah seorang yang berasal dari kalangan bangsawan atau keturunan nabi, tetapi ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Syamwil karena kekuatan fisik dan ketulusan hatinya. Ketika Syamwil mengumumkan bahwa Talut akan menjadi raja Bani Israel, banyak yang meragukan keputusan ini. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin seorang petani sederhana bisa memimpin mereka dalam menghadapi musuh-musuh yang kuat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui memberikan sebuah tanda untuk meneguhkan kepemimpinan Talut. Tabut yang telah lama hilang itu tiba-tiba ditemukan kembali. Kembalinya tabut ini bukanlah peristiwa yang kebetulan, melainkan sebuah mukjizat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di pihak Talut. Tabut dikembalikan ke tengah-tengah Bani Israel dengan cara yang luar biasa, dan ini menjadi bukti nyata bahwa Talut adalah pilihan yang tepat sebagai pemimpin mereka. Ketika tabut kembali, Bani Israel merasakan harapan yang baru. Mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan berkat-Nya kepada mereka melalui Talut. Dengan tabut yang kembali berada di tengah-tengah mereka, semangat Bani Israel kembali bangkit. Mereka merasa yakin bahwa dengan bimbingan Talut dan kehadiran tabut, mereka dapat menghadapi ancaman dari musuh-musuh mereka, terutama kaum Filistin yang dipimpin oleh prajurit raksasa, Jalut. Talut dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberanian yang tumbuh dari tanda ini, mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi Jalut. Dalam pertempuran yang kemudian menjadi legendaris ini, kehadiran tabut memberikan dorongan moral yang besar bagi Bani Israel. Mereka merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini membuat mereka berjuang dengan penuh semangat. Di tengah pasukan Talut muncul seorang pemuda bernama Daud yang dengan keberanian dan ketelatenannya berhasil mengalahkan Jalut dengan sebuah ketapel. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan iman, sebuah bukti bahwa kepercayaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci keberhasilan. Setelah pertempuran itu, tabut tetap menjadi simbol kekuatan dan keberkahan bagi Bani Israel, dan Talut memerintah dengan bijaksana, membawa umatnya kembali ke jalan yang benar. Meskipun pada akhirnya Daud yang melanjutkan kepemimpinan Bani Israel, kisah Talut dan kembalinya tabut tetap dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah bangsa itu. Sebuah momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasa-Nya dengan cara yang tidak terduga, mengembalikan harapan kepada umat-Nya yang setia. Kisah ini mengajarkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin, bahkan hal-hal yang hilang dan tak mungkin kembali bisa dikembalikan untuk menunjukkan kebesaran-Nya dan membimbing umat menuju kemenangan yang sejati. Di ujung masa kejayaan Bani Israel, ketika bayang-bayang perang masih menyelimuti tanah mereka, Raja Talut yang telah memimpin dengan keberanian dan keimanan menghadapi hari-hari terakhirnya.
Talut adalah raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pria sederhana yang diangkat dari kehidupan sehari-hari untuk menjadi pemimpin umat. Namun, dalam perjalanan kepemimpinannya, ia menghadapi banyak ujian yang menguji bukan hanya keberaniannya, tetapi juga hatinya. Setelah kemenangan besar melawan Jalut, di mana Daud, seorang pemuda yang gagah berani, muncul sebagai pahlawan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Talut mulai merasakan kecemburuan. Daud yang awalnya hanya seorang penggembala, kini semakin dikenal dan dicintai oleh rakyat. Popularitas Daud semakin meningkat, dan Talut yang telah memerintah dengan bijaksana merasakan bayang-bayang Daud di setiap langkahnya. Perasaan ini tumbuh menjadi ketakutan bahwa Daud suatu hari akan menggantikan dirinya sebagai raja. Namun Daud tetap setia kepada Talut, meski tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan takdir besar untuknya. Daud tidak pernah berusaha merebut tahta Talut, tetapi kecemburuan dan ketakutan itu perlahan-lahan memakan hati Talut. Ia menjadi semakin gelisah, dan kekhawatiran itu mengganggu pikirannya, membuatnya merasa terasing bahkan dari orang-orang terdekatnya. Di tengah gejolak batin ini, perang kembali menghantam Bani Israel. Kaum Filistin yang belum sepenuhnya menyerah kembali mengumpulkan kekuatan mereka dan menantang Bani Israel dalam sebuah pertempuran yang menentukan. Talut, meskipun jiwanya terkoyak oleh ketakutan dan keraguan, memimpin pasukannya ke medan perang, bertekad untuk melindungi negerinya sekali lagi. Namun, pada hari itu, nasib tidak berpihak kepada Talut. Dalam pertempuran yang sengit di Bukit Gilboa, Bani Israel mengalami kekalahan besar. Pasukan Filistin menghancurkan barisan mereka, dan banyak prajurit Bani Israel yang tewas. Di tengah kekacauan itu, Talut melihat putra-putranya, Yonatan dan 2 saudara lelakinya, tewas di tangan musuh. Kehilangan ini menghancurkan semangat Talut. Ia menyadari bahwa kekalahannya bukan hanya dalam pertempuran fisik, tetapi juga dalam pertempuran batin yang telah lama ia alami. Dengan luka yang mendalam, baik di tubuh maupun di hati, Talut melihat ke sekelilingnya dan menyadari bahwa akhir dari pemerintahannya telah tiba. Ia tak ingin ditangkap hidup-hidup oleh musuhnya yang akan mempermalukannya dan bangsanya. Dengan keputusan yang penuh keputusasaan, Talut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia mengambil pedangnya dan jatuh di atasnya, mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Wafatnya Talut membawa kesedihan yang mendalam bagi Bani Israel. Mereka telah kehilangan raja yang, meskipun di akhir hidupnya diliputi oleh kecemasan, pernah memimpin mereka menuju kemenangan dan kebangkitan. Namun, dari kematiannya lahirlah era baru, era di mana Daud yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya naik tahta dan memimpin Bani Israel menuju kejayaan yang lebih besar. Talut, meski berakhir dengan tragis, tetap dikenang sebagai raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan sederhana yang berusaha memimpin dengan keimanan dan keteguhan hati. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa meskipun seseorang dipilih dan diberi tugas besar, ujian iman dan hati selalu menyertainya. Wafatnya Talut menandai berakhirnya satu bab dalam sejarah Bani Israel, namun juga membuka jalan bagi Daud, raja yang baru, untuk membawa bangsanya ke masa depan yang cerah dan penuh harapan. Kisah Talut ini mencerminkan tema kepemimpinan, keimanan, dan intervensi ilahi dalam sejarah umat manusia.